Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Senantiasa semangat kan? Selalu taati protokol kesehatan ketika berpergian ya. Stay safe, stay healthy. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang terdapat pada buku kurikulum 2013 revisi buku siswa matematika kelas 11, peminatan dan ilmu-ilmu alam. Buku yang mana sih Kak yang akan dibahas? Ini dia bukunya. Buku berbasis proses, penerbit dan percetakan Media Tama. Baiklah, kita akan membahas bab pertama, trigonometri dan aplikasinya dalam kehidupan. Dalam hal ini, kita akan membahas soal pada uji kompetensi, halaman 54. Berupa soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, berikut soal nomor 4 yang akan kita bahas dan soal nomor 5 yang akan kita bahas. Nah, pertama kita akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4. Krishna ingin mengetahui tinggi suatu gedung. Untuk menghitungnya, dia berdiri 10 meter dari gedung. Dari ketinggian 1 meter, Krishna melihat ke puncak gedung dengan sudut elevasi sebesar 75 derajat. Krishna perlu mengetahui nilai tangen 75 derajat agar dapat menghitung tinggi gedung tersebut. Nilai tangen dari 75 derajat adalah bagaimana ya pengerjaan dari hal ini? Ayo kita simak ilustrasi berikut. Kita ilustrasikan berikut. Krishna akan menuju ke sekolahnya. Namun pada suatu hari, ia merasa penasaran dengan tinggi gedung di sekolahnya. Ia pun ingin mengetahui berapa sih tinggi gedung di sekolahnya itu. Ternyata dalam hal ini, Krishna telah berdiri sejauh 10 meter dari gedung sekolahnya. Dan dalam hal ini pula, ia sedang menaiki bangku datar dengan ketinggian 1 meter. Ketika ia melihat puncak gedung, ternyata diperoleh besarnya sudut elevasi adalah 75 derajat. Dalam hal ini, Krishna ingin mengetahui tinggi dari suatu gedung sekolahnya. Maka kita harus mencari nilai tangen dari sudut elevasi tersebut. Berapa sih nilai tangen dari 75 derajat? Yuk kita simak video selanjutnya. Penyelesaian. Yang pertama, kita akan mencari nilai tangen dari 75 derajat. Nah, tangen 75 derajat sama dengan tangen 45 ditambah 30 derajat. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini, tangen 75 derajat bukanlah merupakan suatu sudut istimewa, sehingga dalam pengerjaannya, ketika kita tidak menggunakan kalkulator atau media bantu lainnya, kita akan kesulitan dalam menentukan nilai tangen 75 derajat. Maka dalam hal ini, dengan menggunakan rumus tangen jumlah 2 sudut, kita dapat menentukan nilai tangen dari 75 derajat, di mana rumusnya adalah tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Selanjutnya, kita akan memasukkan sudut-sudutnya ke dalam rumus, sehingga dalam hal ini, tangen 75 derajat sama dengan tangen 45 derajat ditambah tangen 30 derajat per 1 dikurang tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Nah, selanjutnya dengan melihat tabel dari sudut istimewa, kita dapat memperoleh nilai di mana tangen 45 derajat adalah 1, kita tambahkan dengan tangen 30 derajat yang merupakan akar 3 per 3 per 1 dikurang tangen 45 derajat yaitu 1 dikalikan dengan tangen 30 derajat yaitu akar 3 per 3, maka diperoleh hasilnya adalah 1 dikurang akar 3 per 3. Kita melihat di sini bahwasanya ada penjumlahan. Nah, selanjutnya kita akan membentuk penjumlahan ini terlebih dahulu sehingga diperoleh
3 ditambah akar 3 per 3 per 3 dikurang akar 3 per 3. Bisa teman-teman lihat di sini ada penyebut yang sama, yaitu 3 dan juga 3. Dalam hal ini, jika kita ketahui, kita bisa mencoret untuk menyederhanakan bentuknya. Sehingga selanjutnya, bentuknya adalah 3 ditambah akar 3 per 3 dikurang akar 3. Nah, teman-teman, kita dapat melihat di sini bahwasanya bentuk dari penyebutnya yaitu 3 dikurang akar 3 bukanlah merupakan bentuk rasional karena terdapat tanda akar pada penyebut. Sehingga dalam hal ini kita akan mengalihkan juga dengan bilangan tersebut, namun tandanya adalah tanda yang berbeda yang disebut dengan kali sekawan. Nah, oleh karena itu kita peroleh 3 ditambah akar 3 per 3 dikurang akar 3, kita kalikan dengan 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. Selanjutnya, hasilnya adalah 3 ditambah akar 3 dalam bentuk kuadrat per 9 dikurang 3. Loh, kok 9 kurang 3, Kak? Ya, benar sekali. Kita harus mengingat bahwasanya A dikurang B ketika kita kalikan dengan A ditambah B untuk mempermudah perhitungan, dan kita ketahui juga rumusnya itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga dalam hal ini kita peroleh hasilnya 3 ditambah akar 3 dalam bentuk kuadrat per 6. Nah teman-teman, untuk mempermudah lagi perhitungan, kita akan menggunakan sifat distributif di mana kita akan mengeluarkan angka 3 dari dalam bentuk kuadratnya. Sehingga dalam hal ini kita keluarkan angka 3, namun dia juga harus dalam bentuk kuadrat. 3 kuadrat dalam kurung 1 ditambah akar 3 per 3 dalam bentuk kuadrat per 6. Selanjutnya, 3 kuadrat merupakan 9, dan pada penyebut terdapat angka 6 yang sama-sama bisa kita sederhanakan, sehingga diperoleh 3 per 2 dalam kurung 1 tambah akar 3 per 3 dalam bentuk kuadrat. Namun dalam hal ini, karena kita menyesuaikan pada jawaban di buku, maka kita akan membalikkan akar 3 per 3 menjadi di depan, sehingga hasilnya sama dengan 3 per 2 dalam kurung 1 per 3 akar 3 ditambah 1 dalam bentuk kuadrat. Nah teman-teman, jika kita melihat hasil yang kita peroleh tadi, maka dalam soal ini ternyata kita telah memperoleh hasilnya, yaitu adalah option A. Baiklah. Selanjutnya adalah trigonometri dan aplikasinya dalam kehidupan berupa soal nomor 5. Nomor 5, permasalahan pada nomor 4. Jika diketahui akar 3 sama dengan 1,732, maka tinggi gedung tersebut adalah penyelesaian. Pada soal sebelumnya, kita telah mendapatkan nilai dari tangen 75 kuadrat. Oleh karena itu, untuk melanjutkan, kita akan mencari tahu berapa sih tinggi gedung yang sedang diamati oleh Krishna. Nah, tinggi gedung itu sama dengan sisi depan segitiga ditambah dengan 1 meter, yaitu posisi di mana Krishna sedang mengamati puncak gedung. Tangen alfa kita ketahui bahwasanya merupakan sisi depan segitiga per sisi samping segitiga. Sehingga tangen 75 derajat sama dengan X, yaitu merupakan sisi depan yang kita umpamakan dengan X, per sisi samping yang merupakan 10 meter. Nah, kita ketahui bahwasanya tangen 75 derajat itu sama dengan 3 per 2 dalam kurung 1 per 3 akar 3 ditambah 1 dalam bentuk kuadrat.
Sehingga dalam hal ini kita ingin mengetahui berapa sih nilai dari X. X itu merupakan 3/2 dalam kurung 1/3 akar 3 tambah 1 dalam bentuk kuadrat yang akan kita kalikan dengan 10. Sehingga diperoleh hasilnya di sini, X sama dengan 15 dalam kurung 1/3 akar 3 ditambah 1 dalam bentuk kuadrat. Pada soal, diketahui bahwasanya akar 3 itu sama dengan 1,732. Sehingga kita akan substitusikan 1,732 ke dalam akar 3. Nah, diperoleh seperti ini bentuknya. Dan hasilnya adalah 15 dikali 2,48798. Kita kalikan, hasilnya adalah 37,3197 yang akan kita sederhanakan bentuknya menjadi 37,3. Jadi tinggi gedung di sini itu sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya merupakan sisi depan segitiga yang telah kita peroleh yaitu 37,3 yang akan kita tambahkan dengan 1 meter. Jadi hasilnya adalah 38,3 meter. Nah teman-teman, sehingga pada soal kelima ini kita telah mendapatkan jawabannya yaitu pada option B, 38,3 meter. Sekian video pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar.